Dalam sebuah hubungan, rasa kecewa kerap menghampiri, melukai hati dan menggoyahkan hubungan. Para anak muda yang masih dalam proses penetapan pasangan tentu mudah goyah, lalu terbesit untuk mencari yang lain, seseorang yang mungkin lebih sempurna. Tetapi, apakah itu keputusan yang tepat? Ataukah itu merupakan hal yang gegabah? Bersama saya Dimas Apri Mahdian, mari kita membahas masalah mencari yang lebih baik atau menerima yang ada. Ketika konflik terjadi dalam sebuah hubungan, lantas goyah dan muncul godaan untuk berpindah hati. Tentu, kebimbangan hadir mempertanyakan ketetapan sikap ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada sebuah standar dalam memilih pasangan. Standar itu antara lain tingkat kedewasaan emosional, kemampuan ekonomi pasangan kita, tingkat kedewasaan dalam beragama, dan kenyamanan secara emosional. Tentu, ketika kita tergoda untuk mencari yang lain, tidak serta-merta menggunakan pertimbangan emosional belaka. Banyak teman-teman yang awalnya bersama dengan orang yang dewasa, mapan, dan religius memutuskan untuk menyudahi hubungan hanya karena faktor emosi belaka. Akhirnya menyesal di kemudian hari karena sulit mendapatkan orang yang sama baiknya. Salah satu permasalahan hubungan asmara adalah konflik. Konflik sejatinya adalah usaha untuk berkompromi dan mendewasakan diri satu sama lain. Tetapi, konflik bisa bersifat destruktif. Jika ditangani dengan emosional, perbedaan pendapat akan semakin melebar dan menciptakan rasa sakit yang mendalam. Tentu, ada cara dalam menghadapi konflik ini. Pertama, diperjelas terlebih dahulu permasalahannya dan dari kedua belah pihak juga harus jujur akan keberatan-keberatannya. Biasanya para wanita cenderung sulit mengungkap masalahnya, baik karena malu atau tidak memahami gemelut hatinya. Sehingga para pria harus bersabar dan membantu para wanita mengurai benang kusut dalam hatinya. Kedua, dibangun standar atau kesepakatan bersama mengenai hasil pemecahan masalah. Misalnya, wanita merasa prianya tidak mampu memahaminya, maka dibuat standar bagaimana keinginan si wanita agar merasa dipahami. Diberikan opsi semisal seperti memberikan waktu tertentu untuk berinteraksi. Berikan juga pengertian dan keberatan jika sang wanita meminta perhatian yang berlebihan. Karena tentunya sang pria juga memiliki kebutuhan waktu untuk bekerja dan menyendiri serta beristirahat. Ketiga, eksekusi. Jalankan pemecahan bersama sesuai kesepakatan. Disinilah komitmen dalam sebuah hubungan dibuktikan. Tentu, pemecahan sebelumnya hanya bisa dicapai jika pasangan kita sudah dewasa secara emosional, memiliki independensi ekonomi, dan dewasa secara beragama. Jika belum memenuhi hal ini, biasanya permasalahan akan berlarut-larut dan keruh. Karena sikap kekanak-kanakan akan menambah masalah berkepanjangan. Sementara mereka yang belum paham beratnya dunia kerja akan meminta perhatian lebih, bersikap foya-foya dan menuntut uang dari pasangannya. Mereka yang belum dewasa dalam beragama juga akan memberi masalah karena tidak memahami rambu-rambu dalam menjalani hubungan. Sehingga hubungan tersebut dapat berakhir dengan konflik nilai-nilai. Sehingga dari sini jika pasangan kamu masih kekanak-kanakan, bergantung kepada orang tua atau belum dalam memahami agama, sebaiknya putuskan saja dan cari yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Bengkel Cinta. Bagi kalian yang suka dengan program Bengkel Cinta, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia. Serta bisa men-follow Bengkel Cinta di Spotify. Oke? See you next time everyone. Stay healthy and bye-bye.